Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allahku, rahmat-Mu senantiasa cukup bagiku sebagai bekal perjalanan imanku. Semoga di hari baru ini aku dapat melakukan hal baik agar aku tidak jatuh dalam dosa. Berkatilah aku dengan berkat-Mu yang kudus. Semoga segala perjalanan tugas yang dipercayakan kepadaku dapat kuselesaikan dengan bijaksana seturut kehendak-Mu. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 1-7. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak menghiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Refrain. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Refrain. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Refrain. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Refrain. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan,
"Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ibu yang setelah selesai ibadat hari Minggu ingin konseling, minta waktu secara pribadi dengan seorang romo. Saat konseling dilakukan, akhirnya diketahui bahwa ibu tersebut mengalami penyakit yang berat, yaitu kanker stadium akhir. Dan tampaknya kanker tersebut merupakan salah satu akibat dari tumpukan rasa sakit hati dan emosi akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangganya selama berpuluh-puluh tahun. Ia menceritakan rasa sakit hatinya yang sangat besar kepada suaminya. Dan semenjak itu, ia tidak percaya akan adanya Tuhan. Ia bahkan melarang anak-anaknya beribadat ke gereja maupun mengikuti kegiatan agama apapun semenjak kecil. Karena menurutnya apabila Tuhan ada, maka segala sesuatu dalam hidupnya seharusnya baik-baik saja dan harmonis. Setelah melalui beberapa kali konseling dengan romo yang sama, akhirnya ia mulai membuka hati dan bersedia mengikuti satu retret yang disarankan oleh romo tersebut. Dalam retret, Tuhan Yesus melawatnya luar biasa dan mengingatkannya bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih dan pengampunan yang tidak terbatas untuknya. Hal tersebut sungguh-sungguh membuka hatinya untuk dapat mengampuni suaminya dan melihat keadaannya dengan penuh rasa syukur. Bahkan ia dan putranya didoakan bersama-sama, dan keduanya melepaskan pengampunan serta mengalami pemulihan yang luar biasa dalam nama Yesus. Setelah itu, si ibu dan putranya terus berdoa agar pemulihan-pemulihan terus terjadi. Buah-buah roh boleh dinyatakan melalui hidup mereka. Dan ibu tersebut akhirnya dipakai Tuhan luar biasa menjadi seorang motivator bagi pasien-pasien kanker, serta menjadi saksi pemberitaan keselamatan, warta keselamatan dalam nama Yesus. Putra ibu tersebut pun sekarang terlibat aktif dalam pelayanan kegiatan gereja. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia yang serba terbatas, mampu dilakukan oleh manusia Allah yang di dalamnya ada roh Allah yang tidak terbatas. Kalaulah sampai saat ini saudara-saudari merasa tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, mintalah kuasa Roh Kudus memenuhi hidup Anda, supaya Roh Kudus memampukan Anda mengampuni saudara-saudari, mengasihi dengan tidak terbatas. Itulah yang akan mendatangkan kesembuhan, kelepasan, sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saudara-saudari semua. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam,
Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.